Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, salam edukasi. Tahun pelajaran 2020-2021 sudah dimulai hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020. Wabah virus corona yang melanda dunia juga dirasakan di Indonesia, terutama di dunia pendidikan. Selama 3 bulan, dunia pendidikan di Indonesia sangat vakum karena memaksa siswa harus belajar dari rumah. Begitu juga dengan SMK Ma'arif 1 Nanggulan Kulon Progo juga menerapkan pembelajaran di rumah. Oleh karena itu, SMK Ma'arif 1 Nanggulan dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2020-2021 melaksanakan secara online. Untuk itu, disiarkan langsung dari auditorium SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Kepala SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Selamat pagi Bapak. Ya. Selamat pagi. Ya. Bagaimana Pak setelah 3 bulan sampai 4 bulan mungkin tidak bertemu dengan anak-anak selama ini, apakah perasaannya mungkin gimana ya Pak ya? Alhamdulillah, walaupun rasa kangen itu jelas ada, rasa pengen ketemu itu jelas ada. Kadang sebagai orang tua, kadang sebagai anak, tidak ketemu lama, ini jelas perasaan kangen itu mesti ada. Sehingga dengan adanya COVID ini memaksa kita semua untuk prihatin. Kira-kira begitu Pak. Iya, betul sekali. Baik, monggo Bapak silahkan duduk. Kita nanti sambil berbincang para penonton yang ada di rumah dan juga anak-anak siswa baru SMK Ma'arif 1 Nanggulan dan juga yang ada di studio. Selamat pagi anak-anak. Iya, kabarnya baik ya? Oke, ya. Baik, pada hari ini kita nanti akan banyak berbincang tentang SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Untuk materi kita pada pagi hari ini nanti akan dijelaskan profil, kemudian juga ada visi misi dari SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Telah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Nanggulan, Bapak Sarwidi SPD MPD ya. Untuk itu, marilah kita ikuti materi yang pertama, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Sarwidi SPD MPD. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020, kita semua telah diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dengan daring ini kita bisa bermuajah, bertatap muka. Pada siswa baru SMK Ma'arif 1 Nanggulan tahun pelajaran 1920-1921, kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome to SMK Ma'arif 1 Nanggulan.
kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh siswa baru untuk bersama-sama mencapai asa, mencapai tujuan apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian cita-citakan. Mudah-mudahan bersama SMK Ma'arif 1 Nanggulan kita bisa meraih asa atau cita-cita kalian semua. Kepada seluruh siswa baru SMK Ma'arif 1 Nanggulan yang kami banggakan, sebelum kami menyampaikan banyak hal, terlebih dahulu kami sampaikan salam perkenalan dari diri saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, bahwa saya dikasih nama oleh orang tua, cukup singkat, yaitu Sarwidi. Jabatan di sekolah ini kebetulan diberikan amanah sebagai kepala sekolah di SMK Ma'arif 1 Nanggulan ini. Tempat lahir saya asli Kulon Progo, kemudian lahir 51 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 2 Januari tahun 1969. Untuk alamat saya mungkin ada yang sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu. Kira-kira dari sekolah ini berjarak 7 km ke arah Muntilan, yang tepatnya di Dusun Kanoman 1, RT 1, RW 1, Desa Kelurahan Banjar Arum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Mungkin juga ada yang pengen tahu untuk nomor HP saya 081 328 827 821. Ini sekilas perkenalan pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMK Ma'arif 1 Nanggulan di tahun ajaran 1920-1921. Siswa baru SMK Ma'arif 1 Nanggulan yang kami banggakan dan kami hormati, bahwa kalian telah mengalami suatu perjalanan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD. Mungkin kalian dulu ada di kelompok bermain atau di PAUD, kemudian oleh orang tua kalian dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ada di taman kanak-kanak atau TK. Kemudian kalian melanjutkan pendidikan berikutnya, ada yang di sekolah dasar, ada yang di sekolah madrasah ibtidaiyah. Dari SD pendidikan dasar melanjutkan ke pendidikan menengah, sekolah lanjutan tingkat pertama. Ada yang di SMP, ada yang di MTS. Dari sana kalian telah menentukan pilihan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu di jenjang sekolah lanjutan tingkat atas, di mana sekolah lanjutan tingkat atas itu banyak pilihan. Kalian bisa memilih ke SMA, bisa memilih ke madrasah aliyah, dan bisa memilih ke sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dan kali ini kalian telah menentukan pilihan kalian. Saya yakin itu sudah sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan angan-angan, sesuai dengan cita-cita, bahwa kalian melanjutkan ke jenjang setelah SMP, setelah MTS, memilih pendidikan sekolah menengah kejuruan. Itu suatu hal yang tepat, artinya kalian sudah pada jalur yang sangat tepat. Kenapa saya sampaikan seperti itu?
karena hal ini sangat sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait dengan percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul, di mana di tahun 2020 sampai dengan 2024 pemerintah membuat agenda-agenda prioritas pendidikan. Yang pertama, bahwa melihat pendidikan yang sudah berjalan ini dirasa masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga diperbaiki. Sehingga pada periode Bapak Jokowi ini benar-benar akan dilakukan suatu pendidikan dasar. Jadi bagaimana anak ini setelah dewasa, setelah dia mencapai usia untuk bekerja, dapat bekerja tapi dengan karakter yang baik. Sehingga pendidikan dasar diutamakan bagaimana memiliki karakter yang bagus, yang baik. Prioritas pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila ini menjadi prioritas negara, menjadi prioritas pemerintah untuk bagaimana membentuk daripada lulusan-lulusan, tamatan-tamatan daripada satuan pendidikan, khususnya SMK. Ini menjadi tenaga kerja yang tidak hanya memiliki skill, tidak hanya memiliki kompetensi, tapi memiliki karakter, memiliki etos kerja, memiliki sikap, nilai hati yang bagus. Sehingga dia tidak hanya dengan keterampilannya, tapi juga bekerja dengan hatinya. Yang kedua, program pemerintah dilakukan dengan pemberdayaan teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, zaman telah berubah. Teknologi informasi sangat-sangat percepatannya sangat luar biasa. Seperti sekarang yang sudah dilaksanakan, baik di tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SLTA, bahkan kalau di perguruan tinggi sudah lama. Pendidikan tidak hanya dilakukan dengan daring, pendidikan tidak hanya dilakukan dengan luring. Pendidikan dengan daring ini sangat dipercepat. Mungkin pendidikan melalui sistem online, kita tidak tatap muka langsung. Dengan adanya wabah pandemi ini, mungkin dari sisi positifnya bisa kita ambil hikmah. Sangat luar biasa, karena mempercepat yang mungkin ini akan terjadi 4-5 tahun yang akan datang, akan tapi sudah terjadi hari ini. Pendidikan, pembelajaran sudah dilakukan dengan online, dengan daring. Walaupun mungkin untuk SMK ini nanti harus tidak bisa dilaksanakan dengan daring semua. Ada beberapa mata pelajaran, yang harus dilakukan dengan tatap muka. Sebagai contoh adalah mata pelajaran praktek, maka tidak bisa dilakukan dengan daring. Sebagai contoh untuk yang TKR, dia harus memperbaiki mobil misalnya, dia harus tune up atau overhaul, maka tidak bisa hanya dengan daring atau online. Sehingga mungkin akan diolah atau dipadukan antara luring dengan daring menjadi suatu ramuan yang cukup bagus bagi peserta didik. Jadi mau tidak mau peserta didik mulai sekarang untuk IT, teknologi informasi, ini bukan suatu hal yang tabu, bukan suatu hal yang kita tidak tahu. Harus tahu, wajib tahu. Generasi muda yang akan datang harus tahu tentang itu. Kemudian dilanjutkan, pemerintah akan melakukan kondusivitas atau menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan.
Jadi investasi dan inovasi. Mudah-mudahan dengan andilnya dunia usaha, dunia industri yang masuk ke sekolah, ini akan membawa sekolah-sekolah vokasi termasuk SMK. Ini akan menjadi tren, akan menjadi suatu hal yang luar biasa bagi peningkatan sumber daya manusia di Indonesia, sehingga mempercepat daripada perkembangan daripada negara Indonesia itu sendiri. Kalau pihak swasta, pihak dunia usaha, pihak dunia industri ini sudah menikah dengan sekolah-sekolah, bekerja sama, mulai dari sekolah menyusun kurikulum, ini sudah dipadukan dengan industri, mulai dari bagaimana guru-gurunya dilatih oleh industri agar memiliki kompetensi seperti yang nanti diharapkan oleh industri untuk mendidik para siswa, sampai kepada penyiapan sarana prasarana. Kalau hal ini sudah terjadi di sekolah, maka Indonesia pasti akan menjadi negara yang maju, negara yang sangat luar biasa, mungkin akan dikagumi dan ditakuti oleh negara lain. Sehingga peran daripada para siswa, peran daripada generasi muda ini akan sangat menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Maka mulai dari sekarang, benar-benar kalian memiliki suatu image, memiliki suatu keyakinan, memiliki suatu cita-cita bagaimana saya masuk di SMK ini adalah suatu jalur yang sudah benar, jalur yang pas, jalur yang memang sudah pas, harus saya tempuh dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya pemerintah nanti akan bagaimana berusaha menciptakan lapangan kerja. Ketika SDM yang sudah dilatih di sekolah ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri, investasi industri di dunia pendidikan benar-benar sudah maujud, sudah nyata, maka untuk lapangan pekerjaan saya yakin lulusan SMK akan terserap semuanya di dunia kerja. Sehingga ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa untuk bagaimana pemerintah ini benar-benar memfasilitasi untuk tercapainya daripada tujuan pendidikan di SMK. Terakhir adalah regulasi dan debirokrasi, yaitu potong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi. Ini adalah sudah nanti pada lininya pemerintah. Sehingga di sini untuk SMK ini bagaimana mempersiapkan SDM agar nanti benar-benar SDM ini adalah SDM yang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi yang benar-benar diharapkan oleh industri. Sehingga nanti ketika bekerja maka sudah tidak bingung lagi karena sudah terbiasa. Mulai dari katakanlah kita seperti halnya membuat suatu makanan, maka bagaimana resep itu dibuat bersama antara industri dengan sekolah. Kemudian setelah resep itu dibuat, disusun bersama, maka bagaimana resep yang menjalankan resep ini dilatih oleh industri dan sekolah, dilatih benar-benar agar ketika nanti menerapkan resep ini adalah benar-benar sesuai dengan cara yang tepat. Kemudian setelah diterapkan oleh para guru, maka akan dicicipi hasil proses olahannya itu dengan melakukan prakerin atau PPL di SMK. Ketika sudah mulai lulus maka akan distempel bahwa siswa yang lulus ini benar-benar telah memiliki kompetensi seperti yang diharapkan oleh industri, sehingga lulusan sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh industri, otomatis maka lulusan akan terserap di dunia kerja. Jadi sekali lagi saya sampaikan kenapa anak-anak atau adik-adik atau siswa kelas 10 semua ini siswa baru ini sudah benar-benar masuk pada jalur yang benar, jalur yang lurus, jalur yang kalau ibaratkan jalan tol,
sehingga kalian akan berjalan bisa berjalan sangat cepat. Ya, baik, luar biasa sekali ya pemaparan dari Bapak Sarwidi tadi tentang kelebihan-kelebihan dari SMK tentunya. Jadi mungkin anak-anak yang ada di rumah yang pada saat ini sedang mengikuti kegiatan MPLS tadi sudah dijelaskan, Anda sudah tepat untuk memilih jalur SMK ini. Tapi nanti kita akan mengenal lebih dekat ya Pak ya untuk SMK Ma'arif 1 Nanggulan itu seperti apa profilnya, kemudian juga mungkin ada visi misinya, perlu mungkin juga disampaikan juga agar tahu, karena mungkin anak yang di sini juga sudah paham ya untuk visi-visi dan mungkin karakter di SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Sudah? Oke ya. Baik, monggo Pak dilanjutkan lagi tentang pemaparan ini karena sangat menarik sekali, dan juga yang ada di rumah jangan lupa nanti kalian buat suatu catatan karena nanti akan sebagai bekal ketika nanti kalian sudah masuk secara tatap muka di SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Nugroho. Saya lanjutkan untuk pengenalan SMK tadi secara umum, dan ini mungkin akan masuk kepada SMK secara khusus. Saya lanjutkan, saya sebelum masuk ke SMK Ma'arif 1 Nanggulan perlu anak-anakku semua ketahui bahwa standar atau kompetensi lulusan SMK atau area kompetensi lulusan SMK itu ada 9. Ini yang juga harus diketahui. Jadi kalau di standar pendidikan itu standar kompetensi lulusan SMK. Jadi standar anak lulus SMK itu seperti apa? Ini saya sampaikan juga, karena harus tahu bahwa saya setelah lulus maka kompetensi 9 ini harus dicapai. Yang pertama, bahwa lulusan SMK ini harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa religi, semangat religi bahwa diri manusia ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Dunia seisinya ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kita ini tidak selamanya hidup di dunia, dan kita nanti akan mati. Setelah mati ada kehidupan, ini harus diyakini. Kemudian setelah kematian ada kehidupan, dan kita diminta pertanggungjawaban ketika di dunia. Keyakinan seperti ini harus ada pada jiwa atau diri siswa SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Yang kedua, lulusan SMK juga harus memiliki kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi di samping kepada ilahi, kepada Tuhan, dia juga yakin akan adanya Allah, akan kehidupan akhirat, ukhrawi, akan tapi kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita juga harus sadar kita hidup di tanah air Indonesia, sadar kita dilahirkan di Indonesia, maka kecintaan kepada negara dan bangsa ini juga harus tumbuh. Sehingga ketika mungkin nanti ada anak yang bekerja di luar negeri, tapi semangat NKRI-nya tetap ada. Kalau dibelah dadanya ada merah putih. Ini karakter yang kedua. Karakter yang ketiga, yaitu memiliki karakter pribadi dan sosial, kepribadian dan jiwa sosial. Dan yang keempat, literate atau literasi, suka membaca baik secara fisik atau sekarang membaca situasi. Bahkan dikatakan orang yang bisa berhasil itu yang bisa membaca keadaan dan bisa memanfaatkan keadaan itu dengan baik. Yang kelima, dia harus sehat jasmani dan rohani. Jadi badannya kuat, sehat, tapi rohaninya juga sehat. Yang keenam, memiliki kreativitas. Mungkin nanti kalian di TKR atau TKJ, di TKR bisa menciptakan, berkreatif bagaimana mungkin membuat mobil
tapi tidak dengan bensin. Sekarang sudah dimulai dan bisa ready betul. Kreativitas ini bisa kalian tumbuhkan dengan semangat kalian belajar di SMK. Yang ketiga, nilai estetika, keindahan. Maka di SMK juga ada mata pelajaran namanya seni dan budaya, seni budaya. Jadi kita di samping memiliki kompetensi yang diharapkan, tapi tidak meninggalkan daripada estetika dan kebudayaan. Ini bisa melenturkan hati. Kemudian yang khusus bagi siswa SMK adalah memiliki kemampuan teknis atau kompetensi di bidang keahliannya. Kalau TKR ya pintar TKR, kalau TKJ pintar komputer. Ini adalah kompetensi teknis, kompetensi seperti yang ada di kompetensi keahliannya. Yang terakhir, yang 9, memiliki jiwa kewirausahaan, jiwa kemandirian, jiwa untuk bekerja keras. Jiwa wirausaha ini sangat dibutuhkan bagi calon-calon miliarder, calon-calon generasi muda untuk bagaimana menumbuhkan usahawan-usahawan baru di Indonesia ini. Jadi saya berharap ketika kalian sudah lulus, boleh kalian bekerja mungkin setahun sampai 5 tahun atau mungkin sampai 10 tahun, tapi diprogramkan bagaimana setelah itu saya harus memiliki pekerja. Bukan sebagai pekerja, tapi saya harus memiliki pekerja. Artinya kalian jadi wirausahawan, menjadi bos, menjadi orang yang mengelola orang lain, sehingga kalian di situ tidak diperintah akan tapi memerintah. Ini ciri khas daripada SMK. Kemudian standar kompetensi lulusan SMK ini dirumuskan secara integral, secara menyeluruh antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di SMK ini tiga-tiganya ini menyatu, yaitu sikap, attitude, kemudian pengetahuan, knowledge, kemudian keterampilan, motoriknya, keterampilannya, ini juga menyatu. Jadi kalau dia sebagai orang yang pintar dandani mobil, maka ketika dia menerima pelanggan untuk customer mau memperbaiki, maka mulai dari ucapan mempersilahkan, kemudian menanggapi dengan senyum, kemudian punya tanggung jawab, punya sikap jujur. Ini sikap yang harus ditanamkan bagi lulusan SMK, juga SMK Ma'arif 1 Nanggulan ini. Di samping itu juga mengetahui pengetahuannya, bagaimana untuk memperbaiki mobil, katakanlah memperbaiki karburasi. Maka bagaimana ilmu di karburasi ini harus dikuasai, sehingga kalian benar-benar ketika melaksanakan memperbaiki ini tidak hanya ngawur, tapi sudah dengan ilmu, tidak hanya waton buka skrup tapi dengan pukul, tidak dengan alatnya, tidak, tapi sudah dengan ilmu bagaimana ketika menggunakan kunci pas dengan kunci ring, ini sama tidak penggunanya, mestinya beda. Tapi ketika kalian mau membuka skrup yang kenceng itu kok menggunakan kunci pas, ini berarti ilmunya belum sampai. Ini salah satu contoh aja. Masih banyak yang nanti bisa dipelajari di kompetensi TKR dan TKJ tentang bagaimana kalian agar bisa mengerti ilmu-ilmu di TKR dan ilmu di TKJ. Iya, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan buat Bapak Kepala SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Ternyata SMK itu berbeda dengan sekolah yang lain. Misalnya SLTA yang lain seperti SMA, karena di sini mempunyai standar kelulusan yang harus dicapai oleh para siswa tentunya ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa sesuai dengan kompetensi di SMK Ma'arif 1 Nanggulan ada berapa jurusan, Bapak? Ada 2 jurusan ya. Tadi ada jurusan teknik kendaraan ringan dan juga jurusan teknik komputer dan jaringan. Oke. Kemudian selama ini mungkin kita juga pengen lebih tahu Bapak bagaimana tentang visi dan misi dari SMK Ma'arif 1 Nanggulan agar anak-anak yang di rumah tentunya yang juga sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah
tahu visi dan misi SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Kita mungkin langsung saja Bapak untuk visi dan misi SMK Ma'arif 1 Nanggulan itu seperti apa? Terima kasih Pak Nugro. SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Terima kasih. Oh, ada jel-jelnya ya. Mungkin SMK Ma'arif 1 Nanggulan ada jel-jelnya, bisa diberikan Bapak sebelum kita memasuki biar semangat. Yang di rumah juga semangat. Ada yang memimpin salah satu? Monggo silahkan. Ketua OSIS-nya mungkin. Silakan. Oh, sambil berdiri ya. Oke, kita saksikan dulu jel-jel dari SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Semangat pagi, luar biasa. Semangat pagi, luar biasa. Bagaimana kabar? Saya luar biasa, ada luar biasa, semua luar biasa. 5. Sikap siswa-siswi SMK Ma'arif 1 Nanggulan. SMK SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Wow, tepuk tangan tentunya ya. SMK Ma'arif 1 Nanggulan, the best, the best, the best. Oke. Monggo dilanjut Bapak untuk visi dan misinya SMK Ma'arif 1 Nanggulan itu seperti apa? Oke, terima kasih Pak Tri. Kita lanjutkan. Sekarang saya masuk kepada SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Yang tadi sudah saya sampaikan secara umum tentang SMK. Sekarang kita masuk kepada SMK Ma'arif 1 Nanggulan. SMK Ma'arif 1 Nanggulan ini hanya ada 3 kata dalam visinya, yaitu menginginkan mewujudkan lulusan 1 bertakwa, berkarakter, dan siap bekerja. Jadi hanya 3, dan itu kita ambil daripada kompetensi lulusan yang harus ada di SMK. Bertakwa, tadi sudah saya singgung sedikit. Bagaimana kita sebagai insan, sebagai manusia, yakin bahwa diri kita ini ada yang menciptakan. Termasuk dunia seisinya ini ada yang menciptakan. Kemudian kita yakin bahwa hidup ini pun akan berakhir dan akan ada kehidupan setelah kematian. Dan di sana, di kehidupan baru ini, kehidupan kita di dunia akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya. Dan kita juga yakin untuk menyelesaikan itu hanya iman dan amal soleh. Maka untuk mewujudkan itu, keyakinan seperti itu, maka di situ harus kita masuk ke dalam yang namanya agama. Agama yang kita anut adalah agama Islam, dinul Islam. Dan kita warga Ma'arif, Islam kita adalah Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Dalam mewujudkan keimanan tadi, keimanan nanti akan membawa seseorang ini menjadi ke dalam ketakwaan. Ketakwaan ini adalah wujud daripada keimanan. Jadi orang yang bertakwa dia akan mudah, ringan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada Allah, dan akan mudah untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan dari Allah. Ini yang harus kita miliki. Jadi kalau setiap diri siswa lulusan SMK Ma'arif 1 Nanggulan ini sudah punya itu, insya Allah puasa, sholat, ibadah-ibadah yang lain, perintah-perintah Allah ini yang dilakukan atau yang harus dilakukan oleh manusia, maka dia akan laksanakan dengan ringan, bukan menjadi beban. Ini harapan kita. Sehingga yang pertama, bagaimana lulusan SMK Ma'arif 1 Nanggulan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di samping dia memiliki keimanan ukhrawi secara kepada Allah, maka harapan kami atau bagaimana lulusan SMK Ma'arif 1 Nanggulan memiliki karakter, memiliki sikap soft skill yang baik, karakter yang baik.
Jadi karakter ini adalah suatu sikap-sikap yang baik yang dilaksanakan oleh seseorang. Akan jadi karakter dan dilakukan secara kontinu. Terus, kemudian kalau sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang bagus ini sudah dilakukan terus-menerus dan dia laksanakan dengan kesadaran diri tanpa suatu paksaan, kemudian dilakukan terus-menerus dalam suatu kelompok, maka akan jadi suatu budaya yang baik. Contoh, budaya kita senyum, budaya kita menyapa, budaya kita santun, ketika berucap santun, ketika bersikap santun kepada guru, kepada teman, dan lain sebagainya. Karakter-karakter seperti ini harus tertanam kepada calon-calon generasi atau generasi muda penerus bangsa ini. Sehingga tadi disampaikan, banyak orang yang bekerja ini kelemahannya adalah di karakter atau di sikap. Hasil daripada pendidikan ketika sudah bekerja, dia memiliki karakter yang kurang baik, misalnya korupsi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah setelah lulus ini adalah output. Misalnya kalian punya ijazah, ini adalah suatu output, keluaran, oh lulus punya ijazah. Tidak cukup hanya itu, tapi yang kita pikirkan bagaimana outcome-nya setelah lulus itu kalian mau kemana. Ini yang terpenting. Jadi bukan hanya setelah lulus kalian punya ijazah selesai, enggak. Tapi bagaimana setelah punya ijazah itu kalian mau kemana. Maka bagaimana siswa SMK Ma'arif 1 Nanggulan setelah lulus adalah siap bekerja. Bekerja ini ada yang sebagai teknisi, artinya dia bekerja kepada orang lain, tapi juga bisa bekerja membuat suatu pekerjaan sendiri sehingga dia berwirausaha atau menjadi entrepreneurship. Ini juga seorang pekerja. Ini harapan kami, silahkan nanti setelah lulus mau bekerja atau menjadi wirausahawan. Jadi wirausahawan juga bekerja. Ini ada 3 visi kita. Yang pertama adalah bertakwa, berkarakter, dan siap bekerja. Oke, baik. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa 3 visi SMK Ma'arif 1 Nanggulan yaitu bertakwa, berkarakter, dan siap bekerja. Tapi apakah Bapak, mohon maaf, mungkin setelah lulus itu harus bekerja atau mungkin bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi Pak untuk SMK itu? Terima kasih. Setelah lulus untuk siswa SMK itu ada kesempatan baik dia ini melanjutkan ataupun bekerja. Nah, ketika dia ini ingin melanjutkan, sekarang sudah ada namanya program vokasi. Di perguruan tinggi ini sudah ada kelanjutan daripada SMK. Dia akan melanjutkan keterampilannya lebih dibanding SMK, ada tingkatnya. Di UGM itu juga ada sekolah vokasi. Kemudian di sekolah-sekolah swasta di Jogja ini juga ada vokasi. Bahkan mungkin di sekolah-sekolah sekarang ini sudah ada politeknik. Di daerah-daerah industri itu dibuka politeknik yang menampung daripada lulusan daripada siswa SMK. Jadi kalau kalian ingin melanjutkan dalam arti ingin melanjutkan kompetensi keahlian ketika belajar di SMK, di perguruan tinggi pun ada. Tapi kalau kalian pengen misalnya melanjutkan kepada ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu yang di luar vokasi, ini kalau saya menyarankan ada jalurnya, yaitu di sekolah menengah atau SMA atau sekolah menengah atas. Itu yang paling tepat. Kalau di SMK setelah lulus punya keterampilan dan keterampilan. Ketika nanti di perguruan tinggi, keterampilan kalian akan diasah, akan ditambah sampai kalian menjadi punya keterampilan yang berlebih. Kebetulan saja anak saya juga lulusan dari vokasi, lulusan dari vokasi UGM.
dan sekarang sudah bekerja di Pertamina di PT Rekin. Oke, tepuk tangan juga buat kesuksesan dari Pak Sarwidi ya. Jadi jangan khawatir bagi anak-anakku yang ada di rumah. Setelah lulus dari SMK, yang pertama dan utama kalian dibekali keterampilan. Yang kedua juga masih bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi yang jelas pengen cepat bekerja kan agar mendapatkan uang yang banyak, dan juga tadi juga bisa menjadi bos atau seorang wirausahawan yang punya anak buah atau punya pekerjaan yang lain ya. Mungkin bisa dilanjut Bapak tentang mengenal lebih dekat SMK Mario 1 Nanggulan. Terima kasih Pak Nugroho. Tadi telah disampaikan atau telah diunjuk demonstrasikan oleh anak-anak kami. Ada 5 karakter utama yang dikembangkan di SMK Mario 1 Nanggulan. Ini kami ambil 5 karakter itu adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan karakter-karakter yang harus dimiliki di industri. 5 karakter utama itu apa? Yang pertama adalah memiliki sikap jujur. Jujur ini adalah suatu hal yang sangat utama. Ketika kalian atau kita semua tidak jujur, jadi jujur ini akan terkait dengan dirinya sendiri dengan yang di atas, dengan Allah. Ketika tidak jujur dilalah konangan gitu, maka akan menjadi suatu permasalahan yang besar. Seperti yang ada di negara kita, terjadinya korupsi, ini karena ketidakjujuran yang tertanam di situ. Sehingga sangat luar biasa merugikan negara yang cukup besar. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini baik kepada dirinya sendiri, kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada siapa saja yang dia memberikan amanah kepada kita. Jadi kepada dirinya sendiri kita ini diberi amanah oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh Allah. Kita sebagai khalifah di muka bumi harus punya tanggung jawab sebagai khalifah itu. Kita ada yang melahirkan orang tua kita, dikasih amanah suruh sekolah, ya sekolah yang benar, usaha mencapai cita-citanya, asanya, bukan berangkat pagi pulang siang tapi nggak sampai sekolahan. Nah ini sudah tidak punya tanggung jawab. Yang ketiga adalah sikap disiplin. Baik itu disiplin waktu, biasanya dengan timing atau waktu yang ada. Kalau sudah terbiasa, disiplin itu enak. Tapi kalau belum terbiasa, maka menjadi suatu keterpaksaan, menjadi suatu beban, menjadi suatu hal yang sangat berat dilakukan. Tapi kalau sudah dilakukan dengan biasa, ya enak. Sebagai contoh, disiplin bangun pagi. Ketika ada adzan subuh, maka dia akan bangun untuk sholat subuh. Dan mungkin sholat subuhnya berjamaah di masjid. Ini bagi yang sudah terbiasa, nggak ada beban sama sekali, dia akan ringan. Tapi yang tidak biasa, dia akan jadi beban, akan menjadi berat, akan menjadi suatu hal yang wah gimana gitu. Demikian juga ketika nanti di sekolah ada peraturan-peraturan yang ada di sekolah, tata tertib yang harus dilakukan oleh setiap siswa. Maka ketika itu kalian jadikan beban, akan menjadi suatu beban yang sangat luar biasa. Tapi kalau itu jadikan suatu hal yang ringan, enak, itu menjadi makanan yang lezat, yang nanti akan membentuk daripada kepribadian daripada anak. Yang keempat adalah kerjasama. Kerjasama sangat dibutuhkan. Kerjasama dalam suatu tim ketika kalian bekerja di dunia kerja, ini harus bisa. Maka di sekolah adalah tempat pembentukan. Sekali lagi, di industri ini tidak bisa kita membentuk sikap kepribadian, ini enggak bisa. Tapi kalau di sekolah ini masih ada kesempatan. Sehingga ketika kalian dipaksa oleh guru
oleh orang tua untuk bisa bekerja sama dalam suatu tim mengerjakan tugas misalnya, membuat suatu laporan, kemudian berdiskusi, kemudian berpresentasi. Ini adalah suatu bentuk-bentuk pembelajaran, bentuk-bentuk pengkondisian daripada siswa untuk dia bisa melakukan, nanti bisa bekerja sama dengan orang lain. Ketika orang ini tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka akan tertutup. Maka dibutuhkan sikap yang keempat adalah mampu untuk bisa bekerja sama. Dan yang terakhir adalah peduli. Peduli akan dirinya sendiri. Jadi biasanya kalau peduli dirinya sendiri pasti, contoh ketika lapar maka dia peduli dengan dirinya, terus cari makan bagaimana agar tidak lapar. Dia ini peduli, sangat peduli. Bahkan kadang ketika sakit kalian juga peduli, langsung cari budrek atau cari obat untuk bagaimana menyembuhkan sakitnya. Tapi di samping peduli dengan dirinya sendiri, maka juga peduli kepada lingkungan. Lingkungan itu banyak, lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, lingkungan di mana kamu berada. Baik di sekolah, di lingkungan kalian di rumah, maka kalau di SMK itu diajarkan ada 5R. Ada 5R. Mulai dari kalian, yang pertama adalah rapi. Jadi kalian akan merapikan, menata 5R yang ada di industri ini harus ada atau diterapkan di SMK. Kemudian setelah dirapikan, kemudian jadi merapikan itu adalah mengkondisikan, memilah mana yang barang itu bermanfaat di lingkungan kerja kita dan tidak. Ini dipilah. Kalau sudah dipilah, kemudian diletakkan di tempatnya. Kemudian rapi, resik. Ada yang hafal? 5R? Lupa ya? 5R mungkin? Rapi, ringkas, rawat, resik, terakhir rajin. Rajin, iya. Yang pertama adalah ringkas ya. Ringkas itu adalah menyeleksi mana barang yang bermanfaat di tempat kerja kita dan tidak, yang tidak disingkirkan. Kemudian yang sudah ada di tempat kita ini, maka dirapikan, diletakkan pada tempat kondisi sesuai dengan keinginan kita, namanya merapikan. Kemudian yang ketiga, resik, itu membersihkan. Kalau kita ada di ruang ini, ketika membersihkan mulai dari atas, dari atas, kemudian ke bawah, dari langit-langit, kemudian ke jendela, sampai yang terakhir di lantai. Jangan sedrisi-ming lantai netok, tapi sawangnya yang atas itu butuh. Sehingga itu R yang ketiga. Rawat kemudiannya Pak yang keempat. Kemudian yang keempat rawat. Iya. Jadi merawat itu bagaimana umur barang itu biar sesuai dengan timeline-nya atau batas waktunya minimal. Syukur bisa lebih dari tempo jatuh temponya, batas waktu umur barangnya itu. Itu karena ada perawatan yang rutin. Kemudian yang terakhir, kalau dari nomor 1 sampai nomor 4 itu dilakukan secara rutin, maka akan kalian jadi namanya rajin. Rajin tentunya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Tadi sudah dijelaskan ada 5 karakter di SMK Maris Satu Nanggulan, ada jujur, kemudian bertanggung jawab, disiplin, kerjasama dan peduli, masih ditambah dengan 5R ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk menyampaikan misinya ya Bapak ya, yang ada di SMK Maris Satu Nanggulan itu seperti apa. Dan untuk itu langsung saja kita dengarkan pemaparan selanjutnya oleh Bapak Sarwidi SPD MPD. Oke, terima kasih Pak Tri. Pada dasarnya misi
ini juga tadi sudah saya sampaikan, termasuk bagaimana membentuk bertakwa. Ini tadi bagaimana mengkondisikan anak ini nanti dengan pembelajaran diantaranya di sekolah kita ada mata pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian ada pendidikan Quran hadis, ada pendidikan kiroati, ada pendidikan ke-NU-an, keazwajaan. Ini adalah bagaimana untuk mewujudkan daripada ketakwaan tadi, sehingga dari sisi pengetahuannya pendidikan agama Islam, ke-NU-an, kemudian dari Quran hadis, kemudian dari kiroatinya, ini harapan kami sudah memberi bekal, keilmuannya sudah tahu, sehingga nanti bagaimana tidak hanya karena ada 3 yang harus dikuasai siswa, di samping dia memiliki sikap, kemudian yang kedua adalah pengetahuan, juga keterampilan atau prakteknya, sudah tahu ilmunya sholat, sudah tahu kalau tidak melaksanakan dosa misalnya, akhirnya dia jalankan sholat. Maka itu yang kami harapkan seperti itu. Kemudian karakter secara keseluruhan, mata pelajaran yang ada di SMK Ma'arif 1 Nanggulan mendidik tentang karakter siswa. Tapi secara khusus karakter juga kita didik melalui kepramukaan. Juga melalui setiap pagi kita ada apel pagi. Itu secara khusus untuk bagaimana anak-anak memiliki karakter yang baik. Walaupun secara keseluruhan di mata pelajaran memiliki ada nilai-nilai karakter yang harus tertanam di dalam kegiatan pembelajaran. Dan siap bekerja, maka sekolah juga melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan untuk bagaimana bisa link and match dengan perusahaan-perusahaan itu, termasuk diantaranya perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi, di daerah MM 2100, kemudian juga yang ada di Jogja, termasuk PT Sandang Kusuma Sendang Mekarjaya. PT KSM itu ya. KSM yang ada di Gamping dan beberapa industri, agar setelah lulus ini anak siap bekerja dan ada perusahaan yang siap menampung. Kemudian di samping itu adalah kompetensi yang harus dikuasai, karena ketika bekerja ini kan industri itu butuhnya kompetensi, bukan ijazah. Ini yang perlu diketahui. Industri itu butuhnya adalah kompetensi, keahlian, bukan ijazah. Nah, anak punyanya adalah ijazah. Ini yang kadang belum match. Ketika dites suruh apa gitu, misalnya tentang alat ukur menggunakan jangka sorong, nggak bisa. Bagaimana menghitung dan seterusnya nggak bisa. Nah, ini kadang-kadang jadi hal yang maka di sekolah dipersiapkan bagaimana itu supaya benar-benar match antara kebutuhan industri dengan apa yang harus dikuasai menjadi keterampilan dan keahlian daripada siswa. Ini untuk bagaimana anak siap bekerja di nantinya. Gitu Pak Tri. Ya, terima kasih Bapak Sarwidi SPD MPD selaku Kepala SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Kita berikan aplaus kepada Bapak Sarwidi yang telah tadi banyak menyampaikan materi mengenai profil sekolah dan juga visi misi. Dan mungkin terakhir Pak, untuk motivasi agar anak-anak yang di rumah tetap semangat dan tetap belajar tentunya, dan selalu mengikuti acara ini sampai nanti 2 hari ke depan Pak. Terima kasih untuk anak-anakku semua kelas 10 atau siswa baru SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Pertama, harus kalian benar-benar ketika sudah masuk di SMK, saya berharap ini adalah pilihan kalian, menjadi benar-benar menjadi pilihan kalian. Itu satu. Kalau itu belum ada, artinya dalam hati, dalam angan-angan, dalam cita-cita sejak awal saya mau ke SMK. Ketika itu belum ada, kamu sudah masuk, maka mulai dari detik ini
mulai dari detik tanamkan bahwa saya sudah masuk pada jalur yang benar. Ketika sudah menentukan seperti itu, ikuti apa yang harus dilaksanakan, langkah-langkah untuk mencapai asa atau cita-cita kalian. Yang TKR saya yakin kalian pengen menjadi teknisi daripada otomotif yang bagus. Yang TKJ saya yakin kalian bisa menguasai kompetensi komputer yang bagus. Maka di sini insya Allah daripada sarana prasarana insya Allah sangat mendukung, sangat bisa kita upayakan dengan baik, baik komputer maupun otomotif, sehingga dengan sarana yang ada dan insya Allah tahun ini insya Allah nanti bengkelnya akan diperluas, diperlebar, dan harapan kami ini ruangan ini akan jadi teaching factory-nya SMK Ma'arif 1 Nanggulan, sehingga harapan saya SMK Ma'arif 1 Nanggulan mampu memberikan kontribusi program pemerintah yaitu menciptakan SDM yang unggul. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat Bapak Sarwidi SPD MPD, Kepala SMK Ma'arif 1 Nanggulan Kulon Progo, Yogyakarta. Dan para pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, tidak terasa ya, selama 60 menit kita sudah berbincang dalam acara materi pengenalan lingkungan sekolah SMK Ma'arif 1 Nanggulan tahun pelajaran 2020-2021. Namun sayang sekali waktu juga yang harus memisahkan kita. Sampai jumpa untuk besok pagi di jam yang sama dalam acara MPLS tahun 2020-2021 bersama SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Akhirnya saya yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.